Oke, baik, kita mulai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat selalu pada malam hari yang indah ini gitu ya. Oke, baik. Selamat datang di Golan Education, yaitu di Golan Education ke sesi ke-6 ini kita akan membahas mengenai pemahaman konsep IRD. Oke ya, bagaimana cara membuat IRD tersebut gitu ya. Dan nanti dari selesai IRD atau database kita masuk ke bagaimana perancangan sistem atau membangun prototype gitu ya dengan menggunakan mockups. Nanti kita menggunakan di sini adalah Balsamiq mockups, dan sebelumnya sudah saya kirimkan juga softwarenya di Google Drive gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa, nanti saya coba kirimkan melalui chat di sini atau di online ini nantinya saya coba, siapa tahu bisa dari sini. Tapi sebelumnya saya mau nanya, sudah pada install belum? Ada yang sudah install Balsamicnya? Sudah install belum? Udah ya. Oke, baik. Materi kita. Oke, tadi kita ke pemahaman konsep IRD. Jadi kita harus memahami dulu konsep IRD. Nah, apabila Anda juga nanti menggunakan terstruktur, pemrograman terstruktur seperti yang saya bahas minggu lalu, berarti Anda nanti wajib menggunakan IRD gitu ya. Tapi kalau menggunakan Anda menggunakan konsepnya adalah OP, nah gunakan adalah data model dengan logiknya gitu ya. Logic IR-nya atau entity relationship-nya gitu ya. Nah, kalau Anda terstruktur berarti gunakan IRD. Nah, cara membuat IRD nanti akan kita coba buat, dan cara simpelnya membuat IRD di mana gitu. Nanti akan saya kasih unjuk cara buat simpelnya gitu ya. Nggak perlu install aplikasi, nggak perlu pakai online. Ada sederhananya, yaitu nanti kita menggunakan aplikasi Word saja gitu cukup. Oke, yang selanjutnya nanti kita akan mencoba membuatkan merancang sistem menggunakan mockup website gitu ya. Artinya kita buatkan prototipenya seperti apa gitu ya dengan menggunakan bantuan Balsamiq mockup. Untuk membuat mockup itu ada banyak jenis-jenisnya, atau ada banyak aplikasi yang lebih powerful gitu ya. Cuman saya lebih tertarik dengan Balsamiq itu. Balsamiq itu lebih mudah digunakan dan friendly juga gitu ya. Artinya dari sisi tampilan nggak ini juga nggak terlalu norak gitu ya, dan dia lebih cocok untuk programmer nantinya gitu ya, atau bukan cocok lebih ke programmer, lebih cocok membuatkan rancangannya atau desainnya itu di situ untuk nanti ditunjukkan ke programmer, maksud saya seperti itu ya. Jadi lebih enak lah untuk mendesainnya di sana gitu ya. Nah, kita coba yang pertama itulah kita bahas mengenai entity atau disebut dengan entity relationship diagram atau IRD. Oke. Nah, sedikit teori kita buatkan supaya nanti Anda punya pemahaman gitu ya membuat IRD gitu ya. Mungkin sudah belajar juga sebelum-sebelumnya tapi mungkin lupa gitu ya. Jadi kita buatkan dulu IRD. Kenapa butuh IRD gitu ya? Supaya nanti kita bisa menggambarkan bentuk daripada database-nya gitu ya. Karena nanti dari terbentuknya entitas-entitas yang dihubungkan, maka dari situlah nanti akan tergambarkan sebuah database gitu ya. Oke. Oke, diagram IR ini berupa model data konseptual. Jadi konsep saja gitu ya. Kalau data model itu lebih ke logik gitu ya. Makanya kemarin ketika kita membuat data model itu bisa kita generate atau kita buatkan ke SQL langsung gitu ya. Dari gambar masuk ke SQL gitu ya. Dari SQL kita import ke PHP-Admin kemarin ya, atau ke database-nya, yaitu ke DBMS-nya itu MySQL-nya gitu ya. Langsung kita bisa lihat tabel dan juga database-nya kemarin gitu ya. Nah, tidak bergantung kepada software yang akan dipakai untuk mengimplementasikan database. Jadi tidak bergantung ya. Jadi ini hanya konsepnya saja, gambarannya saja. Nanti silahkan kalau mau dibuatkan mau database-nya menggunakan apa, nanti
atau menggunakan MySQL silakan, atau menggunakan yang lain silakan gitu ya. Misalnya menggunakan Oracle ataupun yang lainnya. Oke, sejauh ini banyak sekali model notasi yang dipakai untuk membuat IRD. Nah, ini yang perlu Anda pahami nanti. Anda menggunakan buku yang mana, rujukan dari mana nantinya, silakan sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Tapi pada umumnya yang akan saya jelaskan adalah bentuk umum gitu ya. Oke, karena ada beberapa konsep-konsep IR yang di buku-buku yang terbaru gitu ya. Tapi ini adalah bentuk umum daripada IRD yang akan saya jelaskan secara umum. IRD menekankan pada struktur dan juga relationship data. Jadi struktur data, struktur atau bentuk atau urutan atau gambaran dari sebuah data dan juga hubungannya gitu ya. Oke, jadi IRD adalah menggambarkan struktur atau susunan, oke, dan juga relationship data. Oke, berbeda dengan DFD di sini, data flow diagram yang merupakan model jaringan fungsi ya. Oke, jadi IRD dengan DFD itu berbeda. Kalau DFD lebih ke alur daripada data, sedangkan IRD adalah menggambarkan data itu sendiri gitu ya. Oke, kita coba lihat apa saja yang ada di dalam IR itu. Ada entity set-nya, oke ya. Ada relationship-nya, ada atribut, sama seperti kemarin kita belajar UML, itu ada di misalnya use case itu ada aktor, ada notasi juga, oke ya, notasi use case-nya, ada relasinya juga. Ini juga sama ya. IR itu ada entity, ada relationship, ada atribut. Yang mana entity, yang mana relationship dan juga atribut, coba kita lihat di contoh di sini. Nah, ini ini yang namanya entitas, oke ya. Ini yang namanya atribut, ini namanya relation, hubungan gitu, oke ya. Hubungan dengan entitas dengan atribut, dan nanti ada hubungan antara entitas dengan entitas, sama seperti ini contoh. Nah, ini ya, entitas dihubungkan dengan entitas, oke ya. Ini entitas pelanggan dihubungkan dengan entitas penjualan, di sini ada hubungan melakukan gitu ya. Oke, itu contoh saja. Kita pahamin dulu bentuknya, oke ya, satu persatu. Ada entitas, entitas yang mana? Ini entitas, bentuknya tadi nama entitas. Entitas itu apa Pak ya? Ini adalah objek, jadi objek ya, yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata maupun tidak nyata gitu ya. Nah, maksudnya gimana Pak? Nyata dan tidak nyata. Oke. Contoh kita lihat di sini, dia bisa berupa apa? Fisik. Misalnya fisik itu misalnya orang atau manusia, mobil, rumah, pegawai dan sebagainya. Bisa juga bersifat abstrak atau konsep atau tidak nyata gitu ya. Misal seperti abstrak itu berarti tidak nyata gitu, seperti departemen gitu ya, pekerjaan, mata kuliah gitu ya, bidang studi, program studi. Nah, itu adalah abstrak atau konsep. Bisa juga dia adalah hasil dari sebuah, jadi objek itu adalah hasil dari sebuah kejadian. Misal contohnya pembelian, penjualan, peminjaman gitu ya. Gitu. Nah, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan entity atau entitas. Oke. Notasinya atau bentuknya seperti ini, kotak gitu ya. Nanti di dalamnya ada nama entitasnya. Kita lihat contohnya. Entitas, oke ya. Entitas ada pegawai, ada departemen, oke ya. Nah, pegawai mempunyai apa saja entitas ini? Berarti atribut. Atributnya ada NIP, nama, alamat, agama, jenis kelamin gitu. Nah, ini sama seperti kalau kita belajar table. Entitas ini apa berarti? Entitas ini adalah nama tabelnya. Atribut itu apa? Fieldnya gitu. Nah, jadi nanti dari entitas ini kita tariklah, kita generate dia menjadi sebuah table. Atributnya itu nanti menjadi field gitu ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Pembuatannya, departemen itu adalah entitas, ini adalah nomor, nama, lokasi itu adalah sebagai nama, lokasi adalah sebagai atributnya gitu ya. Nah, jenis-jenis entitas. Nah, ada entitas kuat dan entitas lemah. Maksudnya gimana Pak? Contoh, ini saya ibaratkan saja ke tabel gitu ya. Ada table yang namanya table yang tidak mempunyai primary key gitu ya. Atau biasanya kita gunakan itulah table detail gitu ya. Detail penjualan, detail pembelian gitu ya, detail
misalnya pokoknya yang detailnya lah gitu. Jadi itu detail itu artinya lah dia nanti sangat berketergantungan ke induknya gitu. Itu yang makanya ada yang namanya entitas lemah, ada entitas kuat. Oke, kita lihat entitas lemah sama entitas kuat. Oke, contohnya entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain. Oke ya. Oke, contoh tanggungan gitu sini. Entitas tanggungan disebut sebagai entitas lemah karena jika data seorang pegawai dihapus, maka data tanggungannya juga akan terhapus. Nah, contohnya di sebuah perusahaan gitu ya, ada perusahaan penggajian lah, contoh penggajian. Ada pegawai gitu ya, data misalnya entitasnya pegawai gitu ya. Nah, di dalam pegawai ini ada entitas tambahan lagi, yaitu entitas lemahnya, yaitu tanggungan. Jadi pegawai ada tanggungan. Berarti artinya apa? Nanti secara otomatis kalau ada pegawai berarti ada tanggungan nih, gitu ya. Nah, ketika pegawainya dihapus berarti apa? Tanggungannya juga terhapus gitu. Nah, itu namanya adalah entitas lemah. Dia tidak berdiri sendiri tapi tergantung dari entitas lain. Nah, kalau entitas kuat berarti apa? Dia berdiri sendiri. Misal pegawai ya pegawai saja gitu ya entitasnya. Dia tidak ada yang lain-lain juga dan tidak ada dia berhubungan dengan yang misalnya dia tidak harus ketergantungan ke yang lain gitu. Oke, itu pegawai tadi. Nah, contoh sederhana seperti ini nih. Kita buat ke contoh saja biar lebih enak. Sini udah saya buat contoh. Nah, di sini ada pembelian di sini nih. Nah, ada penjualan di sini nih. Penjualan mempunyai detail penjualan. Nah, detail penjualan ini dia lemah. Artinya kalau tidak ada penjualan, dia nggak ada detail penjualan gitu. Kalau penjualannya dihapus, otomatis detailnya juga terhapus. Nah, itu namanya entitas lemah. Sama juga di pembelian. Kalau pembeliannya dihapus, berarti detail pembeliannya juga terhapus gitu. Makanya dikatakan dia lemah. Dan simbolnya lemah ini adalah kotak 2 seperti ini. Atau weak entity. Oke ya. Kita lihat. Oke. Ke sini. Oke, ada macam-macam itu tadi entitas, ada 2, kuat dan lemah. Oke, kita lanjut lagi, atribut ya. Atribut itu tadi apa? Bagian daripada entitas yang kotak yang bulat-bulat tadi gitu ya, atau pelengkapnya gitu ya. Atribut itu pelengkap dari sebuah entitas. Oke, kalau di table namanya itulah field gitu ya, field daripada table. Oke. Itu adalah karakteristik atau pada suatu entitas. Karakteristik berarti menceritakan atau membuat sebuah ciri di sebuah entitas. Misal, entitas pegawai ada ID, ada nama gitu ya. Berarti itulah menandakan karakteristik pada sebuah entitas. Identik dengan kolom atau field pada table. Nah, ini sudah saya buat tadi ya. Oke, kita coba lihatkan. Apa saja atribut? Itu ada banyak atribut. Simple attribute atau dan juga ada composite attribute. Nah, simple itu berarti apa? Simple itu adalah seperti ini aja. Nah, gitu ya. Atribut biasa, gitu ya. Ada juga composite attribute. Composite itu adalah dia bercabang. Di dalam atribut ada atribut. Nah, contohnya gimana, Pak? Oke, kita lihat. Atribut simple tadi adalah atribut yang bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik gitu. Contoh, alamat, ya udah alamat aja. Tahun terbit buku, ya udah tahun terbit. Nama penerbit, ya udah gitu. Nah, itu namanya adalah atribut simple. Kalau yang namanya composite, atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan atribut artis tertentu. Misal adalah nama lengkap. Nama lengkap itu bisa dibagi dengan nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Sehingga dia composite nantinya. Composite ini artinya gimana, Pak? Contoh ya, kita lihat ya di sini ya. Contoh di sini, tadi saya contohnya nggak masuk berarti ya. Kita lihat contoh composite key atribut ya. Nah ini contohnya nih, atribut composite di sini nih. Jadi dari atribut itu ada bagiannya lagi. Seperti ini address itu ada alamatnya, city, state-nya, dan juga postcode-nya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nih bentuknya, node-nya. Nah, ini atribut composite, dia bercabang. Oke, sedangkan ini adalah simple tadi. Ini adalah primary key, ini multi value, jadi ada 2 nilai di dalamnya. Oke, kita lihat lagi ke slide.
Ada lagi yang disebut dengan single value. Single value itu artinya apa? Gimana gitu ya. Single value berarti dia hanya memiliki nilai mempunyai arti satu gitu. Tapi kalau multi berarti artinya apa? Multi itu adalah sekelompok nilai. Jadi ada lebih dari satu. Oke ya. Contoh nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Nah, biasanya kalau atribut multi ini biasanya dia menggunakan konsep array nantinya pemanggilannya. Oke, ada lagi yang disebut dengan derived atribut. Mandatory dulu ya. Mandatory, oke ya. Mandatory itu artinya adalah atribut yang pada suatu table yang harus berisi data. Mandatory, mandat gitu ya. Artinya tidak boleh kosong, itu namanya mandatory. Jadi biasanya kan kita membuat atribut itu tanpa di checklist itu nggak boleh kosong gitu ya. Artinya kalau dia kosong dia nggak akan misalnya kalau kosong dia akan error gitu ya, atau tidak bisa diinput gitu ya. Dia wajib harus ada isinya gitu. Kalau nggak ada dia nggak bisa masuk gitu ya. Gitu. Jadi kalau kosong ketika disimpan dia nggak bisa tersimpan gitu. Dia wajib harus diisi gitu artinya mandatory. Ada lagi yang namanya derived atribut atau atribut turunan. Nah, derived ini bisa dibuat bisa enggak gitu ya. Artinya turunan itu adalah yang dihasilkan dari atribut lain, oke ya. Jadi bisa dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram. Contoh sederhana, nanti kita buatkan IRD seperti ini. Nah di sini kan ada pelanggan nih, nama pelanggan, ID pelanggan gitu ya. Biasanya kan di penjualan kan di data penjualan ada ID pelanggan gitu kan. Nah di sini misal kita buatkan lagi nama pelanggan, kira-kira butuh nggak? Nggak butuh, tapi nanti di dalam formnya itu perlu nggak kita buatkan nama pelanggan? Ya perlu, tapi di dalam tabelnya nggak perlu lagi. Nah itu namanya adalah derived tadi, bisa ditulis bisa enggak. Tapi di sini adalah sifatnya dia gambarnya adalah putus-putus, artinya atributnya itu bayangan gitu. Oke ya, jadi gambarnya dia adalah putus-putus. Nah ya, atribut derived-nya putus-putus. Oke, kita lanjut. Nah, oke, ada sudah selesai semuanya atributnya. Atribut dilambangkan dengan nih elips gitu ya, atau bulat lonjong seperti ini. Oke, contoh sederhana tadi pegawai mempunyai atribut apa saja? NIP, nama, alamat, agama, jenis kelamin gitu ya. Departemen mempunyai atribut nomor, nama, lokasi. Oke, kita lanjut ke key attribute. Nah, ternyata ketika kita belajar IRD ada yang namanya key attribute. Key attribute ini apa Pak? Nah, sama seperti belajar di membuat table di database. Berarti ada yang namanya primary key gitu ya. Nah, ini adalah primary key adalah atribut kunci gitu ya, yang sifatnya nilainya lah unik atau tidak ada yang sama gitu ya, sehingga dapat digunakan untuk membedakan data pada suatu baris. Jadi nanti yang kita panggil mewakili dari semua atribut yang ada. Contoh sederhana, kita punya NIM gitu ya. Nah, nggak mungkin dalam satu kampus ada NIM yang sama gitu ya. Sehingga apa? NIM ini lah unik. Tapi kalau nama, kira-kira nama gimana? Ya nama ya pasti ada yang sama gitu. Apalagi kalau sudah di depannya misalnya namanya adalah Tony gitu ya. Tony pasti banyak gitu ya. Atau misalnya Muhammad gitu ya. Muhammad itu pasti banyak gitu ya. Atau misalnya contohnya Saputra gitu pasti banyak gitu ya. Yang nggak banyak itu misalnya adalah cuman Niken gitu ya. Niken itu jarang. Kayaknya ya. Nah, banyak juga ya. Gitu. Oke. Kalau Putra kayaknya Putra banyak juga. Oke, jadi itu namanya key atau atribut key gitu ya. Nah, jadi juga nanti ketika kita menggambarkan IRD ada key atributnya, nanti akan kita coba buat ya cara-caranya gimana. Selain daripada key atribut, ada yang namanya super key. Ada kandidat key dan juga ada primary key. Oke ya, super key ini coba kita lihat. Super key ini adalah satu atau gabungan beberapa atribut yang membedakan setiap baris data sebuah table secara unik. Contohnya adalah di sini. Untuk entitas pegawai, super key itu bisa nomor KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan gaji. Ini super key. Jadi bisa satu atau gabungan beberapa atribut ya. Jadi digabungkan. Oke.
Jadi bisa contohnya nomor KTP, nama, alamat itu digabung, atau nomor KTP sama nama gitu ya. Itu namanya super key. Kandidat key mana? Kandidat key adalah dari antara ini kira-kira yang mana yang lebih cocok. Itu namanya kandidat. Bisa nama, bisa nomor KTP. Nah, itu kandidat. Oke ya. Nah, kalau primary key berarti apa? Pilih salah satu. Mana yang primary, mana yang tidak ada yang sama. Sebagai kunci utama. Nah, dari semuanya ini nama pasti ada yang sama. Alamat pasti ada sama juga gitu kan. Jenis kelamin itu pasti sama ya kan, laki-laki perempuan ya kan. Gaji pasti yang sama. Tapi yang dari semuanya ini adalah nomor KTP lah yang disebut dengan primary key. Dan pembentukannya adalah nanti bulat dan ada garis bawah di bawahnya nomor KTP gitu ya. Oke, jadi nanti seperti ini. Bulat garis. Misalnya nama primary key-nya apa? Oke. Nah, relasi hubungan antar entitas itu dihubungkan dengan relasi. Jadi antara entitas dengan entitas nggak bisa terhubung langsung gitu ya. Jadi contoh sederhana. Oke. Ini entitas dengan entitas itu tidak boleh langsung berhubung. Harus menggunakan relasi. Relasi ini nanti di dalamnya ada kata kerja, melakukan atau ditugaskan, atau mengerjakan atau dikerjakan gitu ya. Oke. Nah, contoh seperti ini. Pelanggan melakukan apa? Penjualan. Oke ya. Penjualan mempunyai detail penjualan. Oke ya. Detail penjualan memiliki produk gitu ya. Kategori produk memiliki produk. Gitu ya. Produk itu ada di dalam atau memiliki detail pembelian. Nah, pembelian memiliki detail pembelian. Nah, ini ada kata kerja di dalamnya. Oke ya. Oke, itu namanya relasi hubungan. Hubungan itu ada dua. Oke ya. Hubungan yang kuat itu berarti antara entitas yang satu yang kuat dengan entitas yang kuat juga. Kalau lemah berarti apa? Antara entitas yang kuat dengan yang lemah. Oke, contoh seperti ini ada hubungan yang lemah. Oke. Di sini ada gak ya? Oke, ini harusnya dihubungkan dengan mana nih? Ini ya. Ini hubungan antara kuat dengan lemah. Oke ya. Oke. Cuman di sini langsung dibuat kuat dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia yang sering salah kaprah nih. Relasi atau disebut dengan cardinality. Oke ya, kardinalitas. Oke ya. Nah, di sini ada yang namanya unary, relasi dengan satu entitas, tapi ini jarang digunakan. Ada yang namanya binary, relasi antar dua entitas. Ada ternary, relasi antar tiga entitas atau lebih. Nah, ini yang biasa digunakan binary dan ternary gitu ya. Nah, yang pertama di binary itu ada relasi antar dua entitas, jadi dihubungkan dengan dua entitas itu ada one to many dan atau many to one atau many to many. Nah, kita coba lihat konsep one to many, dan many to many. Ini bukan hanya satu ke satu ke banyak, atau banyak ke satu, atau banyak ke banyak gitu. Bukan karena gitu. Tapi adalah di konsep database-nya atau di konsep table-nya seperti apa nanti. Kita langsung lihat saja teorinya atau langsung ini aja nih. Nah, ini contoh saja. Ini ada tabel A. Nih biar gampang ke ininya aja. Kalau teori nanti pusing Anda banyak teori gitu ya. Tabel A, ini tabel B. Relasi one to one berarti A recordnya berhubungan dengan record B itu adalah satu ke satu. Gitu. Atau ketika disimpan nanti dia di tabel A dan tabel B dia hubungannya adalah satu ke satu. Tidak ada lebih gitu. Itu namanya relasi one to one. Oke. Sedangkan kalau one to many bagaimana, Pak? Nah, ini tabel A. Ini tabel B. Di A itu ada A1, A2, A3. Ini ada B1, B2, B3. A1 itu berhubungan dengan 3 record sekaligus di sini. 3 record isiannya. Berarti artinya apa? Ini namanya one to many. Nah, one to many ini terjadi di mana, Pak, kira-kira? Contoh sederhana ketika Anda belanja di Indomaret atau di mana gitu, Alfamart atau mana gitu ya. Nah, Anda kan transaksinya sekali kan? Betul ya. Transaksi sekali, berarti nanti di tabel transaksi lah contohnya. Tapi nanti di detailnya itu ada banyak produk A, B, C, D yang Anda beli gitu. Nah, itu adalah one to many.
Dan nanti itu digambarkan di sini konsepnya seperti ini. Nah, ini penjualan mempunyai detail penjualan. Nah, penjualan mempunyai detail penjualan. ID penjualannya misalnya adalah, misal ini adalah penjualan, kode jual lah gitu. Di dalam kode jual ini misalnya kode jual KD jual 0001 gitu ya. Di dalam KD jual 01 berarti transaksi pertama ini mempunyai detail penjualannya apa saja. Oh, ternyata si ini beli A, B, C, D, E, F, G. Inilah nanti dibuatkanlah di detailnya. Gitu ya. Nah, itu adalah one to many gitu hubungannya. Nah, berarti nanti silakan disesuaikan dengan konsep di datanya gitu ya. Kalau many to many bagaimana, Pak? Nah, berarti di sini tabel A itu banyak berhubungan dengan tabel B juga gitu. Nah, berarti nanti secara otomatis di sini ada banyak, di sini juga ada banyak hubungannya. A1 berhubungan dengan B1, A1 berhubungan dengan B2, di sini B1 berhubungan dengan A1 dan juga A2 gitu ya. Dan di sini many to many. Nah, kalau di dalam konsep pemrograman itu biasanya kita menggunakan one to one atau one to many. Many to many itu jarang gitu ya. Jarang berlaku di pemrograman gitu. Karena konsep many to many ini adalah itu untuk pemrograman yang kompleks gitu misalnya. Contoh, ini terjadi misalnya contohnya adalah di sistem bank contohnya gitu ya. Jadi misalnya rekening si A bisa nanti berhubungan dengan si B. Si B bisa berhubungan dengan si A. Dan si A bisa berhubungan dengan si C gitu ya. Si C bisa juga berhubungan dengan si B gitu ya. Nah, itu kalau konsep perbankan seperti itu. Atau misalnya konsep yang lain gitu ya. Jadi antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya itu saling berhubungan gitu. Banyak tuh banyak. Bukan hanya satu gitu. Jadi ketika ada transaksi misalnya si A transaksi ke si B, si A juga transaksi ke B2, si A juga transaksi ke B3. Nanti secara otomatis juga B3 juga transaksi ke si A1, transaksi ke si A2, transaksi ke si A3. Contoh ini konsep bank ya. Nah, berarti apa? Adanya timbal balik. Itu namanya lah many to many. Oke ya. Tapi kalau untuk program-program seperti penjualan gitu ya, contoh pendaftaran gitu, pendaftaran biasanya one to one, nggak pernah one to many gitu ya, atau nggak pernah many to many juga gitu, seperti konsep belajar e-learning gitu ya, satu dosen mengajar misalnya banyak mahasiswa, one to many juga gitu ya. Di dalam satu jadwal itu ada beberapa misalnya mata kuliah gitu ya, itu one to many juga gitu ya. Jadi jarang digunakan many to many kecuali kalau pemrogramannya itu kompleks gitu ya. Oke, ini bentuknya ada beberapa relasi yang dibuatkan. Ada yang membuatkan seperti ini. Ada yang membuatkan cardinalis itu seperti ini gambarannya. Sebentar. Nah, ada yang menggambarkan seperti ini, 1 ke 1. Tulisannya langsung ya, 1 ke many. Oke ya, 1 ke 1. Ada yang membuatkan dengan gambaran seperti ini. Oke ya. Ini selalu hanya 1 nih, 1 ke 1. Ini 1 ke banyak, 0 atau 1. Jadi ada juga 0 ya. 0 atau banyak nih. Bentuknya seperti ini. Ini tergantung nanti Anda mau menggunakan format yang mana. Bisa menggunakan langsung angka, bisa juga seperti ini gitu ya. Oke, nanti silakan notasinya mau langsung angka-angka atau buatnya seperti ini bisa. Oke, kita lihat saja gambar sini. Pegawai, misal pegawai ditugaskan ke proyek. Di sini hubungannya coba lihat di sini, pegawai ditugaskan ke proyek. Nah, ini simbol apa nih? Banyak ya. Banyak pegawai ditugaskan ke banyak proyek di sini. Nah, di sini banyak, di sini 1, di sini juga 0 ke banyak gitu ya. Nah, ini hubungan dengan kekangan kardinalitas. Contoh sederhana sini. Di sini kan ada banyak nih, banyak 0 juga ada. Misal Amir ini banyak di sini ke proyek. Misalnya Amir ke proyek 1, Amir juga ke proyek 4 gitu ya. Dewi dia bisa ke proyek 1, bisa ke proyek 2, dia juga ke proyek 5. Sedangkan Fahmi dia hanya ke proyek 3. Nah, inilah contohnya. Dan di sini ada juga yang 0. Artinya 0 ini adalah tidak ada relasi kemanapun. Contohnya si Swab ini. Swab dia tidak kemana-mana gitu di sini. Oke ya. Pegawai di sini 1. Ini banyak pegawai. Ini sama dengan 1. 0 banyak juga gitu. Artinya ini Swab ini tidak
berikan kemana-mana gitu. Nah itu seperti itu. Itu contoh yang 0 gitu ya. Artinya dia tidak ada hubungan. Artinya dia pegawai, cuman pegawainya tidak ditugaskan gitu. Artinya seperti itu. Nah, inilah simbol-simbol IRD. Oke ya. Tadi sudah kita bahas sedikit. Kita langsung saja ke contoh nih. Contoh sederhana. IRD penjualan nih. Ini penjualan. Kalau nanti ada sifatnya adalah penjualan, konsepnya seperti ini. Oke, pelanggan. Nah, ini entitasnya ada pelanggan, ada penjual, detail penjualan. Pelanggan itu atributnya apa saja? Oh, ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, telepon, email, alamat gitu ya. Melakukan apa? Nah, melakukan penjualan. Oke ya. Oke ya. Atau melakukan penjualan di sini ya. Oke. Nah, penjualannya ini apa saja? Nah, ini ada kode jual, ada tanggal jual, ada di pelanggan. Karena ini di pelanggan ini kenapa ada di sini? Karena apa? Ini namanya adalah foreign key. Oke. Nah, sedangkan kode jualnya adalah primary key-nya, atribut key-nya. Nah, pelanggan melakukan penjualan. Nah, berarti pelanggan satu pelanggan. Nah, di sini jual, berarti di sini melakukan penjualan satu pelanggan melakukan satu penjualan. Nah, tapi di penjualannya ini bukan hanya satu produk, tapi lebih banyak. Berarti di sinilah one to many, gitu ya. Banyak produk. Nah, oke ya. Di detail penjualan ini banyak produk berhubungan dengan MM. Nah, ini produk-produknya banyak di sini. Artinya di detail penjualan ada banyak produk dan juga di dalam produk ini ada banyak produk seperti tadi. Di sini nih. Nah, ini. Misal produk A ada di tabel detail penjualan tadi. Produk B juga ada. Produk apa? A2. Produk A3 juga ada. Tapi juga sebaliknya di dalam tabel detail penjualan ini ada juga produknya ini. Dan di dalam produk ini ada tabel penjualan ini. Makanya dia many to many di situ. Konsepnya gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Satu kategori memiliki banyak produk, betul ya. Artinya satu kategori ini ada nanti banyak produk di dalamnya. Oke ya. Di sini di detail pembelian ada banyak produk memiliki produk juga. Artinya nanti bukan hanya satu di detail pembelian gitu ya. Bisa banyak. Nah, satu supplier melakukan pembelian. Oke, melakukan transaksi satu pembelian. Nah, di dalam satu pembelian ini banyak detail pembelian. Nah, pembelian ini nanti user melakukan apa? Melakukan misalnya proses pembelian. Berarti satu user hanya untuk satu transaksi pembelian. Berarti one to one. Nah, inilah hubungan gitu ya. Nah, tinggal nanti Anda gambarkan pelanggan ini atributnya apa saja, lengkapi, ada atribut key-nya. Oke, itu ya. Oke, kita coba kita lanjut ke yang kemarin. Yang kemarin itu kita coba buatkan, yaitu adalah sistem kursus gitu ya. Kita coba lihat sistem kursus kemarin. Contoh sederhana, kemarin kita sudah buatkan data modelnya gitu ya. Tapi di sini baru hanya 2 table ya, 2 table. Oke. Makanya baru 2 table kemarin. Oke, formulir dan peserta. Oke ya. Nah, berarti menggambarkannya bagaimana nih? Nah, ini ada formulir, ada peserta. Berarti formulirnya adalah entity-nya, sedangkan yang di dalam ini adalah atributnya gitu ya. Oke, kita coba gambarkan. Berarti di sini ada relasi one to one di sini nih, hubungan. Oke ya. Satu peserta mempunyai satu formulir, yaitu formulir ini didapat kemarin dari yaitu adalah kelas diagram dari sistem kursus. Berarti di sini ada pendaftaran, ada entity formulir dan juga ada entity peserta. Oke, kita coba lihat cara pembuatannya. Oke, kita menggunakan Word saja ya, yang lebih simple. Kalau nanti Anda menggunakan desain yang lain, boleh silakan seperti Microsoft Visio dan yang lain sebagainya. Oke, baik. Sebelum saya lanjut ke prakteknya, cara buat IRD-nya, untuk teorinya ada pertanyaan kira-kira? Saya sesi pertanyaan dulu, nanti akan saya lanjut ke prakteknya. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Teorinya ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke praktek. Oke, nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti nanti yang pertama adalah cara membuatnya, cara membuat
Oke. Cara membuat IRD-nya adalah yang pertama kita pastikan dulu entitasnya apa saja. Kita pastikan. Oke. Yang kedua nanti kita pastikan dulu entitasnya apa saja dalam proyek. Yang kedua adalah kita pastikan atribut dalam entitas tersebut. Yang ketiga, kita pastikan hubungan antar entitas. Oke, nah ini yang pertama. Kita pastikan dulu entitas apa saja yang ada dalam proyek kita atau dalam website kita. Nah, entitas itu melihatnya dari mana? Yaitu entitas itu tadi bisa orang, bisa apa saja, bisa kejadian, atau bisa juga berbentuk abstrak gitu ya. Oke, berarti apa? Berarti kita harus tahu dulu di proyek kita ini kira-kira nanti apa saja entitasnya. Nah, contoh sederhana. Contoh sederhana, ini saya coba inikan dulu. Saya cerita dulu biar Anda paham. Oke. Oke, contoh sederhana adalah di sini kita ingin membangun sebuah sistem pembelajaran online gitu ya. Berarti nanti apa, Pak? Nah, berarti kan kita sebelumnya sudah menganalisa. Use case-nya sudah kita buatkan, gambaran daripada activity-nya sudah kita gambarkan, dan kita sudah melakukan wawancara, analisa data, dan lain sebagainya. Berarti data-datanya sudah di kita dong, kita pegang form-formnya gitu ya. Seperti form pendaftarannya bagaimana, form pembayarannya bagaimana, yang lain-lainnya bagaimana gitu ya. Itu semuanya kita sudah analisa. Nah, dari hasil analisa inilah kita bisa tentukan, oh berarti kalau pembelajaran online gitu ya, berarti dimulai dari mana Pak nih? Berarti entitasnya ada apa saja? Oh ada apa saja nih? Ada entitasnya, berarti ada pesertanya. Oke ya. Oke, berarti nanti ada formulirnya. Gitu ya. Nah, ada apa lagi? Ada pembayarannya. Ada proses, misalnya contohnya untuk kursusnya, berarti ada kursusnya. Ada pilihan kursusnya, dan lain sebagainya. Nah, itu Pak ngelihatnya dari mana? Nah, ada nggak yang bisa jawab? Itu melihatnya dari mana? Ada nggak yang bisa jawab? Ini kita sedikit ini dulu, membuka wawasan dulu. Supaya nanti Anda nggak hanya cuman buat-buat saja, tapi tahu dari mana itu dibuat gitu. Ada nggak yang bisa jawab? Entitas itu kita lihat dari mana? Ayo. Satu orang. Erik, Muhaimin Aziz, Fahmi, Siti, Umu, Ade, Niken, Indra. Kira-kira entitas itu kita lihat dari mana? Kita bisa menentukan itu entitas atau enggak dari mana? Ayo. Dari variabel. Variabel. Coba jelasin gimana variabel. Ini sangat simpel jawabannya sebenarnya, sangat simpel, dan itu sudah kita lakukan kemarin. Gitu. Entitas itu dilihat dari mana gitu. Sudah sangat-sangat jelas kemarin di data model. Oh, kita mau buat database. Gimana mau kita ambil dari database? Orang kita mau buat database, IRD itu kan membuat nanti kita jadikan jadi database. Suatu objek yang nyata mungkin. Oke, tadi kan entitas itu diambil dari objek nyata, objek nggak nyata atau abstrak atau kejadian gitu kan. Nah, jadi itu dari mana gitu? Ayo. Kemarin udah kita buat loh itu. Satu aja. Kalau paham itu udah buat entitas ini buat IRD ini gampang gitu. Nggak perlu ini lagi tutup mata jadi gitu.
Dari manakah kita buatkan entitasnya? Makanya ini pembelajarannya berkelanjutan nih, karena dari awal sampai akhir itu berhubungan gitu. Ada yang bisa jawab? Oke, kalau nggak ada saya buka sedikit wawasannya gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membuatkan yang namanya apa? Membuatkan yang namanya, jadi ini makanya ini berlanjut gitu ya, berhubungan gitu. Kita sudah membuatkan yang namanya selain use case apa? Dikit lagi. Nah, iya, kita kan kemarin udah membuatkan sequence. Di sequence itu ada apa saja? Ada boundary, ada control, ada entity. Nah, di sini udah jelas-jelas ada entity formulir gitu ya. Ada apa lagi? Di login itu kemarin ada apa saja? Ada entity peserta. Gitu ya. Ada entity apa lagi di sini? Udah, entity peserta saja. Berarti hanya dua di sini kan kemarin kan. Makanya kemarin data modelnya terbentuk dari mana nih? Data model itu kemarin terbentuk dari entity ya kan. Sama sebenarnya data model ini, tapi ini lebih ke logic kalau di apa namanya itu di UML gitu ya. Kalau ERD itu lebih ke konseptual, hanya konsep saja gitu ya. Makanya logiknya ini kenapa ini dikatakan logik, karena ketika kita ini kan dia bisa menjadi kita import ke skema database-nya gitu ya, SQL atau apa gitu. Nah, jadi apa? Intinya apa? Kelas apa? Bukan kelas tapi sequence ya. Sequence Anda sudah jadi tadi ya, sequence sudah jadi, maka apa? Entitas atau ERD itu sangat gampang. Tinggal lihat aja. Oh, ada entity formulir, berarti nanti buatkan entity formulir gitu ya. Oh, di melakukan login ini kan misalnya contoh use case-nya ada berapa kemarin? Ada 30 gitu ya. Berarti 30 sequence kita gambarkan gitu. Setelah selesai 30 sequence, nanti kita lihat, oh ini ada entity formulir nih. Oh, table entity. Berarti entity ini menyatakan table kemarin kan. Berarti butuh nanti formulir. Apalagi? Oh, di sini ada entity peserta. Nanti buka lagi di sequence berikutnya. Oh, di sini ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, itu. Jadi sequence itu menggambarkan nanti ke kelas diagram, tapi kalau Anda hanya OOP cukup sampai sequence saja, nggak perlu membuatkan kelas diagramnya gitu ya. Nah, di sequence ini nanti kelihatan entitasnya apa saja. Nah, nanti Anda tarik dari sini nih. Oh, yang pertama saya ingin gambarkan adalah pertama nanti gini, ini udah selesai 30 misalnya contoh ya. Contoh misalnya contoh sederhana nih, contoh sederhana biar nanti Anda paham nih. Contoh sederhana, contoh sederhana di mana nih? EKG UML. Inilah sistem informasi akademik lah. Oke, contoh ya, lihat nih. Nah, yang pernah saya bangun, yang saya kirim di mana tuh? Di materi seminar saya kemarin. Nah, ini ya. Ini data model yang saya buat. Oke ya. Nah, ini terbentuk dari mana nih data modelnya? Oke ya, kemarin sudah kita bahas. Itu adalah dari sequence. Nah, contoh di sequence yang pertama. Kita lihat di sini. Oh, di sini ada Pak nih. Kita lihat ada mahasiswa, ada pengguna, oke ya. Ada dosen, oke ya. Pengguna ini adalah administrator ya. Terus apa lagi? Di sini ada. Oh, berarti hanya 3 ya. Ada mahasiswa, pengguna, dan dosen. Di mahasiswa dosen, di sini ada apa saja? Oh, ada berita. Oh, ada berita. Terus ada apa lagi? Udah berita saja. Di melihat KRS, oh ada nilai nih. Nah, KRS berhubungan dengan tabel nilai. Ya kan? Berarti kita lihat di data modelnya sekarang sudah ada apa saja. Kita lihat dulu data model. Tadi ada nilai, ada mahasiswa, ada pengguna, ada berita, ya kan? Benar gak? Gitu. Jadi nanti tinggal apa nih? Tinggal kalau nilai apa saja atributnya, gitu ya. Tinggal nanti kita gambarkan. Oke, mahasiswa atributnya apa saja? Oh, ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis, status, nomor telepon, tahun masuk, password, email, gitu ya. Oh, pengguna apa saja? Oh,
ada ID pengguna, labelnya, ada keterangannya, nanti ada passwordnya juga dan lain sebagainya. Oke. Nah, berita apa saja? Wah, ada berita, judul berita, tanggal berita, isi berita, gambar, status berita. Nah, itu nanti semuanya Anda cari lagi. Contoh, tadi baru 3, 4 kita betari ya. Di melihat jadwal. Oke ya. Oh, di sini ada jadwal nih gitu ya. Melihat jadwal ada jadwal. Berarti nanti kita lihat lagi. Apakah di data modelnya ada jadwal? Nah, ternyata ada. Oh, ada jadwal. Nih. Dosen nih kan ada jadwal gitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti cari dari sequence Anda. Nah, biasanya sih saya kalau kalau dia terstruktur itu saya wajibkan itu sampai ke sequence. Tapi kelas diagram tidak saya wajibkan. Gitu ya. Biasanya saya, tapi nggak tahu dosen yang lain. Dosen yang lain biasanya cuma activity sama use case sama activity saja sama deployment gitu. Tapi kalau saya biasanya saya wajibkan untuk sampai ke sequence. Kenapa sampai ke sequence? Karena di sequence itulah nanti itu yang diberikan kepada programmer. Itulah yang nanti dilihat oleh programmer. Oh, database-nya ini ada entity-nya, ada tabelnya apa saja, itu bisa dilihat. Logiknya itu lebih jelas melihat sequence daripada activity. Kalau untuk programmer ya, sequence itu lebih diminati daripada activity, karena activity itu hanya gambaran saja tanpa ada konsep metode ataupun fungsi yang ada di dalamnya gitu. Kalau sequence kan dia jelas ada metode atau fungsi atau prosedur di dalamnya. Seperti yang kemarin sudah saya kasih tahu gitu ya. Nah, di sini yang pertama apa? Kita pastikan dulu entitasnya apa saja dalam proyek. Berarti ini kita lihat apa nih? Saya jelaskan di sini, lihat sequence. Oke. Sequence diagram. Oke. Yang kedua, kita pastikan atribut dari entitas tersebut. Berarti memastikan atribut di mana? Ada yang bisa jawab? Jadi contohnya, atributnya ini lebih lengkapnya misalnya contoh, mahasiswa berarti ada NIM, nama, alamat, dan lain sebagainya. Pegawai ada ID, pegawai ada nama, tanggal lahir, segala macam. Nah, ini melihatnya di mana? Kalau tadi entitas, kita lihat di sequence. Yaitu entity-nya. Di use case ya, kalau atribut. Salah. Yang lain? Atribut kita lihat di mana? Oke, kita lihat di berkas atau data-data yang dikumpulkan. Betul ya? Kita kan riset kan? Kita kan riset atau misalnya kita observasi. Berarti, misalnya contoh kita buat aplikasi penjualan atau pendaftaran seperti punya Tri ya. Pendaftaran IndiHome gitu ya. Berarti apa? Untuk menggambarkan atribut pendaftarannya berarti apa? Kita lihatlah data berjalan di sana atau proses bisnis yang berjalan di sana. Formulirnya apa saja? Oh, ini formnya nih. Oh, isiannya ada nama, ada alamat, email, tanggal lahir dan lain sebagainya. Oh, isian pembayaran apa saja? Oh, ada nomor rekening, ini. Nah, dari data itulah data berkas yang kita kumpulkan dari tempat riset atau tempat observasi kita. Oke ya. Yang ketiga, pastikan hubungan antar entitas. Nah, ini berarti kita memastikan apakah hubungannya nanti seperti apa gitu ya. Nah, oke ya. Berarti untuk memastikan itu berarti apa? Nanti kita lihat datanya itu saling keterhubungannya seperti apa. Saling keterhubungannya seperti apa. Contoh, seperti apa? Contoh sederhana, kita pendaftaran IndiHome berarti apa? Oh, berarti hanya dalam pemasangan itu hanya satu pendaftaran, satu pengguna, nggak boleh lebih gitu ya. Atau misalnya dalam satu alamat itu hanya satu IndiHome. Nah, kalau mau tambah lagi berarti dengan misalnya contohnya nama lain gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Atau dengan kalau mau nambah di satu tempat lagi atau dengan nama orang yang sama berarti apa? Oh, beda layanan nanti. Dia memilih layanan yang lain di tingkatnya atau di bawahnya gitu. Nah, itu berarti kita lihat nanti hubungannya seperti apa di sana gitu ya. Oke. Oh, kita ingin melakukan pembelian barang. Misalnya stok barang atau stok gudang kita. Berarti apa? Oh, satu supplier itu bisa menyetok banyak barang. Oh, berarti nanti hubungannya lah antara stok dengan pembelian berarti bisa one to many nih gitu. Antara supplier dengan pembelian atau penjualan bisa one to many nih gitu. Oh, pembeli bisa membeli banyak barang gitu. Berarti nanti di sini bisa one to many nih antara pembeli dengan ini. Nah, itu kita pastikan hubungannya seperti apa.
Itu nanti kita buatkan ceritakan dulu gitu. Barulah kita gambarkan. Nah, cara menggambarkannya bagaimana Pak gitu ya. Nah, sekarang kita coba tadi lihat kan. Di sini ada dua di sistem kemarin yang kita buatkan, di sequence pendaftaran ada entity peserta, dan di login itu ada di pendaftaran ada entity formulir, dan di login ada peserta. Oke ya, kita coba buat, gambarkan ke Word. Nah, gambarkannya bagaimana nih? Caranya adalah simple, tanpa perlu aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya, Visio atau yang lainnya. Kita buat saja, insert saja di sini. Karena di Word itu sudah powerful gitu ya. Pilih di sini ada di sini di insert ada save-nya di sini. Pilih yang untuk di sini ada tulisan flowchart, di sini ada flowchart. Ada juga yang lainnya juga, bisa rectangle dan yang lainnya. Nah, kita pilih yang bentuk flowchart aja di sini nih. Nah, ini untuk flowchart proses itu kita buatkan jadi untuk entity. Kan entity tadi persegi panjang gitu ya. Nah, tinggal kita buatkan di sini, pilih nanti mau warna-warni atau gimana gitu, silakan. Biasanya saya suka hitam putih saja gitu. Klik kanan, kita buatkanlah nama entity-nya. Misalnya di sini tadi adalah formulir gitu ya. Nah, formulir tadi berhubungan dengan apa? Oke, ini kita tarik sini. Oke. Nah, tadi ada untuk pengguna gitu ya. Kita coba di sini buatkan satu lagi, entitas pengguna. Oke, kalau mau apa namanya tuh, bentuknya sama, tinggal ini aja nih. Ini copy paste saja gitu ya. Nah, itu bentuknya sama kan? Tinggal nanti ganti kata-katanya saja. Ini adalah pengguna. Oke ya. Nah, ini pengguna atau pendaftar tadi ya? Saya coba lihat lagi. Saya takutnya salah. Peserta. Oh, peserta ya, bukan pengguna. Oke. Peserta. Peserta. Oke. Nah, ini formulir, berarti peserta mengisi formulir gitu ya. Oke. Oke. Atau peserta login di sini ya, login untuk mengisi formulir. Gitu ya. Oke. Nah, berarti hubungannya di sini apa? Hubungannya kita buatkan insert ke set lagi, pilih yang hubungan di sini, decision gitu ya. Set. Nah, ini kan kotaknya seperti ini ya kan. Tinggal perkecil lagi. Oke. Tinggal pilih hitam putih atau gimana, warna-warni atau gimana. Oke ya. Nah, ini peserta berarti ngapain nih? Langsung aja insert lagi, pilih di sini, save lagi, pilih garis gitu ya. Nah, line. Ini tarik sini aja nih. Cus. Nah, tarik sini. Oke. Ini juga dari ini berarti terhubung. Gitu ya. Nah. Oke. Nah, tinggal nanti rapikan lagi nih. Ini kurang rapi nih. Gitu ya. Kita tinggal tarik aja ke atas. Kita rapikan lagi. Nih, oke. Ini harus nyambung nih. Kalau nggak nyambung nggak boleh. Ini kurang nyambung tadi. Kita turunkan lagi aja. Oke. Ini turunkan. Oke, ini hapus. Kita coba insert lagi. Nah, ya kan? Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita buat peserta apa? Misalnya di sini kita buat kata-katanya apa? Kata kerja. Hubungannya apa? Mengisi, gitu ya. Nah, mengisi formulir. Nah, berarti nanti di sini apa? Peserta di sini setelah di login dia mengisi formulir. Nah, atribut peserta apa saja? Berarti atributnya nanti kita tinggal tulis. Atributnya itu menggunakan gambar oval seperti ini gitu ya. Oke ya. Atau bisa ditarik lagi ke sini. Oke ya. Ini perkecil lagi. Kalau terlalu gede nanti tinggal tarik ke sini nih. Oke ya. Nah,
Atributnya apa saja nih peserta? Berarti nanti kita buatkan dulu ininya, desainnya dia hitam putih seperti ini. Oke ya. Atributnya apa saja? Oke, peserta mempunyai misalnya klik kanan, add text, ID, peserta. Oke ya. Oke, ini kurang kecil tulisannya, di Ctrl A, home. Ini buatkan misalnya 9. Oke ya. Ini kalau mau lebih kecil lagi bisa. Oke. Nah, setelah ID peserta apa? Oh, ID peserta ini adalah primary. Nah, kita kasihlah nanti dia underline di sini. Sudah selesai. Oke ya, sudah underline. Ini Ctrl A nanti supaya garis-garis merahnya hilang. Masuk ke review, pilih language, set profiling language, pilih Indonesia saja. Artinya ini karena English dia akan mendeteksi salah penulisan. Kita pilih Indonesia saja. Nah, seperti itu. Ini juga sama tadi. Ini nggak saya Ctrl A tadi ya. Oke. Indonesia. Oke. Oh, dia masih mengecek ya. Harus satu persatu kayaknya. Ini aja down ini aja. Gitu ya. Jadi kelihatan ya di sini ya. ID peserta dia sudah garis bawah. Artinya dia ini adalah sebagai foreign key-nya. Foreign key, primary key-nya. Kita insert di sini ya. Insert hubungannya. Nah, sini tarik, terus tariklah ke tengah. Nah, selesai satu. Nah, satu lagi apa? Misal setelah ID peserta ada misalnya nama gitu ya. ID peserta terus nama peserta. Nah, nama peserta nggak pakai misalnya nama PES gitu ya. Nama peserta maksudnya. Nah, ini kan atribut biasa. Berarti nanti home-nya itu ganti menjadi ini underline-nya nggak pakai underline. Setelah nama peserta apalagi? Misal tanggal lahir atau apa, email atau apa dan lain sebagainya. Email gitu ya dan lain-lain. Oke ya, DDL dan lain-lain dan seterusnya sama ya. Oke. Nah, ini nanti tarik, insert line. Jadi yang penting ini digambarkan konsepnya ya, konseptual, makanya dia disebut konseptual. Ini nanti nggak di-generate seperti data model, enggak, hanya konsepnya saja. Ini nanti akan kita gambarkan ke dalam database. Nah, sudah selesai. Nah, peserta mengisi formulir, berarti ini formulirnya apa saja nanti? Ada misalnya data apa saja, data misalnya pilihan formulirnya itu nanti berarti ada ID peserta di sini sebagai foreign key-nya ya kan? Oke, nah copy, Ctrl paste. Oke, ini sebagai foreign key. Oke ya di sini. Artinya ini berhubungan dengan tabel entitas ini. Berarti hubungannya itu digambarkan dengan apa? Ada atribut namanya foreign key. Oke ya, ini ID peserta. Oke, selain formulir apa saja di atributnya? Oh, atributnya ternyata misal kata tree di formulir itu ada isian apa saja, yaitu ada Ctrl Z aja, ini pakai gini aja kita ya. Ctrl paste, ID, ada ID formulir gitu ya. Ada ID atau kode formulir gitu ya. Kode formulir. Selain kode formulir apa saja, Pak? Oh iya, ada misalnya pilihan paket gitu ya. Pilihan paket. Di formulir itu ada pilihan paket apa? Misalnya paket goceng kah gitu ya. Goceng sebulan gitu. Kalau goceng sebulan pasti diburu semua itu tri. Ada nggak tri di IndiHome paket murah tri? Ada ya. Yang paling murah berapa tri? Oh 235 ya. Nah ini nanti misalnya formulirnya, di formulir itu biasanya isiannya apa saja tri? Misalnya selain kode formulir ada data
peserta, terus apa lagi kira-kira? Ini data peserta kan? Hah? Identitas pelanggan ini kan udah mewakili ini kan, ID peserta tadi kan. Artinya hubungannya ke sini gitu. Selain itu apa saja? Pilihan paket ada nggak di situ? Pastinya. Terus harga gitu ya. Terus apa lagi gitu ya. Nah, nanti buatkan di sini setelah harga dan lain sebagainya, buatkan nanti tambahan lagi. Misalnya apa lagi Tri selain pilihan paket? Tri? Apa lagi? Oh, lokasi ya. Lokasi apa? Poin lokasi ya, lokasi. Titik lokasi ya. Nah, titik lokasi dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya kalau ada tambahan lagi nanti buatkan des B gitu. Nah, ini kita sudah buatkan peserta mengisi formulir. Yang diisi apa saja? Kode formulir, pilihan paket, titik lokasi, dan juga ada data peserta. Data peserta ini diambil dari mana? Nama peserta, email, dan lain sebagainya. Diambil dari sini gitu kan. Nah, hubungannya bagaimana nih, Tri? Satu peserta bisa mendaftarkan satu paket atau gimana? Tri? Biasanya di sana itu kalau kita beli paket itu konsepnya gimana? Bisa nggak satu orang bisa beli banyak ini dalam satu rumah? Nggak bisa, satu ya. Berarti di sini kita buatkan apa konsepnya one to one ya, benar ya? One to one, satu peserta hanya bisa satu formulir atau satu permintaan isian gitu kan, betul ya? Oke, berarti di sini kita buatkan di sini satu ke ini kurang lebih. Oke, nah ini satunya kotaknya kita hilangkan lah kotaknya, nggak pakai kotak-kotak gitu ya. Mana nih nggak pakai kotak-kotak? Oh ini. Oke, ada. Nah ini kita klik. Oh, satu ke satu gitu ya, benar ya? Karena di sana tidak ada lebih dari. Aduh. Klik lagi smart art. Satu ke satu. Iya tadi nggak mau ngopi tapi ngekliknya susah nih. Kadang ini udah bisa nih kopi. Tadi nggak bisa ya. Udahlah, udah terlanjur cinta. Oke, jadi udah kita buatkan seperti ini satu ke satu. Berarti artinya apa? Oh ternyata ini adalah entitas kuat, ini juga entitas kuat gitu ya. Berarti nggak perlu entitas weak entitas. Ini juga nggak perlu relasi yang weak gitu ya, yang lemah gitu. Berarti udah selesai gitu. Tinggal nanti lanjut lagi. Setelah mengisi formulir apa lagi? Oh ternyata dia itu setelah mengisi formulir apa? Berarti melakukan apa? Nah, buat lagi nanti di sini insert dia itu melakukan pembayaran, Pak. Oh iya, pembayaran buat lagi di sini. Oke ya, pembayaran. Atau nanti nih copy lagi nih biar enak nih. Kata siapa tadi yang copy aja, Pak? Tuh. Di sini berarti melakukan misalnya apa? Setelah dia daftar gitu ya, Tri ya. Berarti setelah daftar ngapain, Tri? Bayar gak, Tri? Tri? Setelah dia daftar bayar gak? Gak usah. Oh gitu. Setelah dipastikan terus apa? Tersedia atau enggak gitu baru. Berarti itu kan prosedur ininya aja, prosedur kerjanya kan. Berarti setelah dia misalnya di sana itu masih ada titik kosong gitu kan. Atau penuh atau tidak gitu kan. Berarti kalau ada yang kosong berarti artinya apa? Oh, berarti bisa dipasang nih gitu kan. Berarti lakukanlah pemasangan baru pembayaran gitu ya. Pembayarannya di bulan berikutnya gitu ya. Masuk ke bon gitu ya. Benar nggak gitu? Nah, karena kebetulan dulu saya pakai ini IndiHome. Dulu tapi oke di sini melakukan misalnya apa yang dilakukan yaitu nanti di sini tambahkanlah di sini misalnya pembayaran gitu.
Nanti buatkan atributnya. Dan selanjutnya hubungannya apa? Oh, satu apa namanya nih? Satu peserta hanya bisa melakukan tadi di sini adalah mengisi atau membeli satu paket atau satu formulir, dan berarti di sini adalah sama juga. Nanti konsepnya di sini adalah untuk pembayarannya juga adalah one to one juga, gitu ya. Berarti di sini nggak ada detail pembayaran, dia hanya satu transaksi saja, gitu ya. Ini sama seperti kita misalnya contohnya adalah melakukan peminjaman buku gitu ya. Kalau bukunya itu hanya satu yang bisa dipinjam gitu ya, itu bisa one to one nantinya. Jadi mengembalikan dulu baru nanti pinjam lagi gitu tuh, one to one. Oke, itu saja mungkin cara buatnya. Dan ini nanti sudah selesai, tinggal nanti Anda perkecil lagi, percantik lagi tampilannya gitu ya. Oke, itu cara membuat IRD. Dan yang penting adalah cara ininya nih, triknya. Kita pastikan dulu apa entitasnya apa saja yang dalam proyek tersebut. Berarti apa? Kita lihat sequence-nya, yaitu entity-nya yang ada di sana. Oke, yang kedua adalah kita pastikan atributnya. Atributnya itu kita pastikan dari mana? Yaitu dari berkas-berkas. Berarti nanti contoh formulir. Oh, ini berarti dari proses bisnis di sana. Kan kita sebelumnya ada analisa proses bisnis ya kan? Jadi nanti formulirnya, oh ada kode formulir, ada pilihan paket, ada harga paket, ada data identitas. Berarti data identitasnya diambil dari sini nih, ya kan? Ada di peserta, ada titik lokasi seperti kata Tri tadi gitu dan lain sebagainya. Berarti apa? Kita pastikan berkas-berkasnya sudah oke. Gitu. Oke, kuncinya entity ya, betul. Entity-nya sudah oke, rapi, yang lainnya tinggal buat-buat saja. Gitu. Ini kode formulir ini harus pakai apa nih tadi? Harus pakai primary key atau atribut key. Intinya apa? Intinya adalah entitasnya Anda sudah harus tahu. Atributnya berarti diambil dari formulir-formulir atau data-data atau berkas-berkas yang ada berjalan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya contoh membuat program penggajian, berarti apa? Data-data pegawai, data gaji, data semuanya itu sudah ada di tangan Anda gitu. Karena itu nanti dilampirkan juga di lampiran gitu ya. Dan itu nanti harus sesuai. Jangan nanti membuat program, misal contohnya di penggajian itu dibahas mengenai potongan PPN, ada pinjaman segala macam. Tapi di pemrogramannya nggak ada pinjaman. Nah itu nanti bisa dicecar habis di sidangnya gitu. Itu saya selalu kalau sidang itu pasti saya lihat apa yang pertama. Saya lihat berkasnya dulu, lampirannya. Cus, lampirannya itu kan karena saya istilahnya paham analisa lah gitu ya. Saya lebih tajam di analisa. Saya buka berkas, cus. Dia itu misalnya contoh sederhana, pendaftaran lah seperti Tri gitu ya, pendaftaran IndiHome. Saya buka dulu formulir pendaftarannya di lampirannya. Oh, ada paketnya, ada harganya gitu ya, ada misalnya contohnya titik lokasi tadi. Oke. Terus saya buka langsung ke analisanya, benar gak? Dia ada di situ ada fungsional tentang pendaftaran gak? Ada formulir gak? Oh ada. Oh kalau sudah ada berarti saya lihat ke IRD-nya atau data modelnya. Terus ternyata apa? Di data modelnya atau di entity-nya itu singkat-singkat dibuat gitu. Nggak semua apa yang ada di berkas. Berarti apa? Lah pasti saya bilang, wah ini bukan membuat sebuah program yang untuk mempermudah proses berjalan gitu ya. Artinya gini, di formulir itu ada paket apa segala macam, titik lokasi gitu. Tapi di program itu ada beberapa yang hilang gitu. Lah kok bisa hilang gitu. Jadi kita buat program itu bukan menghilangkan proses bisnis yang sebelumnya atau menghilangkan pendataan sebelumnya gitu, tapi memperbaiki gitu. Itu yang benar gitu ya. Jadi ingat, nanti kalau Anda observasi atau riset, usahakan data-datanya itu semuanya adalah data-data yang Anda sudah lampirkan gitu, dan itu nanti terdata di database atau terdata di table atau entitasnya gitu. Jadi jangan simsalabim jadi gitu ya. Gitu. Oke, silakan.